Halo, hai. Nama aku Amalia Fitri Baruna, biasanya dipanggil Amfiba atau Fiba sama teman-teman aku. Aku di sini ingin membuat video pertama untuk YouTube channel aku yang aku specifically dedikasikan untuk teman-teman yang belum terdiagnosa ADHD ataupun mereka yang terdiagnosa ADHD tetapi di masa dewasanya. Disclaimer penting, YouTube channel ini bukan untuk mendiagnosis ADHD. Diagnosis hanya dilakukan oleh tenaga medis profesional. Jika memiliki indikasi ADHD atau kondisi neurodivergen lainnya, mohon konsultasikan ke tenaga medis profesional untuk diagnosis dan bimbingan pribadi. Terima kasih. Aku membuat channel YouTube ini sebagai hadiah terbesar dan terindah dan surat cinta untuk Lia kecil. Lia itu nama panggilan aku pas kecil. Untuk Lia kecil yang tidak memahami dirinya, tidak mengetahui ternyata dirinya ADHD, dan seringkali disalah pahamkan oleh dirinya sendiri dan lingkungan. Makanya harapan besar aku membuat channel YouTube ini adalah sebagai safe space untuk teman-teman yang memiliki ADHD atau neurodivergen, misalkan autisme atau disleksia, dispraksia, dan lain-lainnya, untuk saling sharing dan kita saling mendukung, support satu sama lain. Nah, aku pengen cerita nih, gimana awalnya aku pas kecil sampai sekarang akhirnya aku terdiagnosa ADHD. Jadi pas kecil itu aku sering banget diomelin, gak bisa diem. Misalkan nih lagi ujian semesteran atau ujian tengah semester, aku tuh gak bisa diem. Misalkan lagi orang-orang tuh fokus kan ngerjain, aku gak bisa fokus. Aku bener-bener petakilan, aku harus nengok kanan kiri, tapi bukan buat contekan, tapi lebih kayak ya rasanya kayak satu badan tuh ada semutnya gitu loh, nggak bisa diem. Itu satu. Terus susah banget fokus di kelas. Kalau fokus di kelas tuh kayak ada aja caranya. Aku tuh sampai ada punya trik sendiri. Misalkan kalau pulpennya itu harus ditajemin sampai dia tumpul, baru aku boleh deh petakilan dikit. Aku sampai membuat trik itu buat diriku sendiri pas aku kecil dari SD itu, aku inget banget. Terus sering banget ngelamun, sering banget terdistraksi. Misalkan lagi jalan-jalan sama keluarga, mamaku tuh sering bilang kayak, aduh, yang fokus dong, jangan terdistraksi atau apa gitu. Konsentrasi tolong, tapi kayak I cannot help it. Saat itu aku masih bingung banget gitu. Nah, selanjutnya aku suka ketinggalan barang-barang di tempat yang tidak seharusnya dan sangat random gitu. Contoh, sering banget kehilangan Tupperware itu sampai bapak aku dan mamaku dan keluarga aku tuh udah capek banget, udah bosan banget kehilangan Tupperware, buku pelajaran. Tapi kehilangannya itu di tempat-tempat yang nggak seharusnya atau nggak sesuai. Misalkan aku ketinggalan buku pelajaranku di taman sekolah, atau mungkin aku ketinggalan Tupperware aku di toilet kamar mandi. Iya bener, serandom itu. Sering banget aku naro pulpen gak sengaja di kamar mandi juga, sabun cuci muka di tempat cuci piring. Misalkan baju kotor atau apa tiba-tiba ada di garasi. Nah, itu sering banget. Kemudian selain itu, aku bukan berarti aku males atau nggak mau ngapa-ngapain, tapi badanku tuh simply nggak bisa. Sering banget aku di label pas saat kecil sebagai pemalas sama keluargaku sendiri. Punya potensi gede, punya potensi besar, tapi kurang effort atau kurang usaha. Tidak bisa fokus dan memenuhi potensi-potensi atau harapan-harapan tersebut. Cuma karena aku nggak bisa fokus atau gampang terdistraksi atau nggak bisa konsentrasi dan nggak bisa diem, terlalu cerewet atau mungkin terlalu petakilan, padahal perempuan gitu harus lebih well mannered atau lebih kalem atau tidak. Itu semua side effect-nya kayak membuat luka yang dalam banget buat Lia kecil. Bener-bener kayak aku merasa pas aku kecil, Lia kecil itu selalu merasa kayak apa aku rusak,
otak aku apa rusak ya, kok aku berbeda, aku kok nggak sama, aku nggak kayak gini, kok aku nggak kayak orang lain, apakah aku bodoh kah atau apa? Separah itu. Seiring berjalannya waktu aku menjadi dewasa, aku mengenal model United Nations, aku mengenal sinematografi, segala macam, hobiku makin banyak, interestku makin banyak. Tapi lucunya, khususnya pas SMA kuliah tuh aku hobi aku tuh kayak ada patternnya gitu. Jadi kayak hyperfixation. Misalkan 4 bulan pertama nih, aku ketagihan banget sama sinematografi atau sama film. Ketagihan banget, tapi tiba-tiba setelah itu 4 bulan, aku bosen dan muak banget. 4 bulan selanjutnya, aku ketagihan sama seni. Aku ngelukis, aku bikin karya seni macem-macem lah, yang DIY di YouTube gitu, sama 4 bulan. Abis itu setelah itu aku muak, gumoh. Aku addicted sama MUN, terus muak, gumoh. Kayak gitu patternnya, tapi patternnya tuh kelihatan dan ada kelihatan urutannya gitu. Nah, aku semakin apa ya, ragu-ragu dan bingung sama diriku sendiri. Rasanya kayak ada misteri yang cukup besar yang aku belum bisa jawab tentang diriku. Dari SMA sampai S2 itu aku ke psikiater tuh kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Aku selalu didiagnosa antara BPD alias borderline personality disorder, bipolar, anxiety disorder, dan lain-lain. Tapi setiap aku dikasih obat-obat tersebut, aku merasa kayak okay, it doesn't really work. Dan apa ya, bahkan sampai di titik aku merasa kayak aku gumoh dengan obat-obat ini tidak melakukan apapun di aku merasa kayak aku tetap gini-gini aja gitu. Akhirnya aku ke psikiater yang direkomendasikan sama roommate aku, Alec. If you're watching this, thank you so much, you're such a life changer. Jadi Alec ngerekomendasikan aku ke psikiater di Korea, dan di sini aku cerita semua kehidupan aku dari aku SD, cerita kehidupan keluarga aku juga, behaviornya orang tuaku kayak misalnya bapakku atau mamaku dan segala macam, behaviornya adik aku segala macam. Kemudian psikiaternya dengan simple kayak gini, okay, let's get you tested for ADHD. Kaget banget, terus kayak gak pernah terlintas di pikiranku kalau ADHD adalah salah satu potensi gitu. Jujur saat itu aku sempat suzon dikit, aku sempat negative thinking dikit, kayak aduh aku gak mau misdiagnosis lagi gitu, capek, udah 10 tahun. Tapi akhirnya aku ingat banget 20 Desember 2023 ternyata aku terlahir dengan ADHD. Semua tesnya lengkap, dari brain scan, kayak tes fokus tuh yang pakai mouse click gitu, aku nggak tahu namanya apa, dari kuesioner, dari tes psikologis, pokoknya lengkap banget. Aku punya ADHD. Rasanya lega banget, rasanya kayak aku bisa bernafas secara plong, lega, dan rasanya enteng banget deh. Akhirnya rahasia dan misteri terbesar dari kehidupanku terhadap diriku sendiri terjawab di hari tersebut. Highlightnya adalah aku kombinasi hiperaktif dan inattentif. Tapi kalau secara fisik lebih terlihat hiperaktif. Tapi karena kalau di saat aku jarang gerak atau mungkin gak ngeluarin energi aku atau apa, aku pasti langsung energinya ke dalam. Jadi banyak khawatir, anxiety, atau kayak kakinya nggak bisa diem, tapi kakinya gerak terus, atau tangannya gerak tuh kayak aku lagi nge-record video ini aja aku nggak bisa diem badanku kayak gitu. Nah kayak gitu kalau secara fisik. Tapi kalau secara inner world atau misalkan dari pikirannya,
let's say lagi belajar itu inattentive jadi kayak gampang banget terdistraksi sama hal-hal kecil atau receh gitu, atau mungkin attention span fokusnya kecil, pelupa banget gitu. Tapi imajinasinya sangat gede. Biasanya orang-orang inattentive memang kreatif banget. Tapi itu aku akuin, itu salah satu kelebihan aku yang sebagai ADHD-er. Setelah itu akhirnya aku nyari banyak banget source kayak help, misalkan ADHD coaching atau ADHD coaching, kemudian ada psikolog yang aku sering langganan, Kak May. Hi, if you're watching this, thank you so much. You've been helping me so much. Kak May Rantika Maharani, makasih banyak. You've also changed my life. Aku juga komunikasi sama Kak May. Ternyata selama ini aku punya ADHD dan segala macam pressure, ekspektasi dan masalah-masalah dari orang sekitar di masa lalu itu yang secara tidak sadar membuat trauma di aku yang sebagai neurodivergent ini, diekspektasi dan dipaksa untuk menjadi neurotypical gitu. Itu short story about my ADHD diagnosis. Mungkin kita bisa dive deeper tentang itu. Nah, di sini aku pengen ngasih pesan, mungkin ini udah 15 menit ya videonya ya. Aku mau ngasih pesan buat teman-teman aku di sana yang di luar yang masih belum didiagnosis ADHD. Tenang aja, kalian gak sendiri. Apalagi teman-teman ADHD yang di Indonesia dan masih bingung kira-kira harus kemana, atau merasa sendirian, merasa tidak relate, atau rasanya tuh kayak berat banget gitu punya ADHD, hidup di dunia yang neurotypical ini. Gak apa-apa, channel ini bisa jadi safe space-nya kalian. Aku bakal support kalian. Aku bakal give that love and affection here as well, supaya kita juga bisa saling connect satu sama lain. Jadi buat kalian yang mungkin sedang menonton video ini dan merasa relatable banget dengan ceritaku, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tuh gak sendirian. Maaf ya berulang-ulang. Very ADHD way of talking, tapi udah gak apa-apa. Mungkin kamu juga sering merasa beda, kesulitan fokus, mudah impulsif, atau bahkan overspending. Nih biasanya adult ADHD nih, ADHD dewasa sering overspending. Atau gampang banget bosen. Mungkin kamu sering banget dihakimi atau disalahpahami dari kecil, dilempar berbagai macam ekspektasi dan berbagai macam labeling sama orang sekitar. Tapi percayalah, kamu berharga apa adanya. Kamu terlahir berharga, dan ADHD itu bukan sebuah kutukan, tetapi memang sebuah keunikan. Kita memang terlahir berbeda. Bayangkan aja, jika ikan disuruh manjat, pasti ikan tersebut akan merasa bodoh seumur hidupnya. Iya enggak? Nah, kita ADHD yang seperti itu. Kita simply berfungsi dengan cara yang berbeda. Jadi, pesan aku, jangan pernah untuk berhenti belajar tentang diri sendiri. Terus cari tahu apa yang membuat kamu nyaman dan apa yang membantu kamu untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik sebagai individual ADHD atau teman-teman neurodivergent di sini. Kemudian kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan mengerti sama kamu. Terutama yang terakhir dan paling terpenting adalah cintai diri kamu apa adanya. Kamu luar biasa. Makasih banyak ya teman-teman udah mau nonton YouTube channel aku ini. Jadi see you later in future videos. So bye bye.